berikutnya. Seleksi individu. Seperti di pertemuan sebelumnya, nanti akan dapatkan materi tentang seleksi yang lebih banyak. Ya. Jadi kita masuk ke seleksi pertama, yaitu seleksi individu. Jadi, saudara, untuk memperbaiki performa ternak saudara ke depan, dan juga performa keturunan anak-anak saudara ke depan, saudara kuncinya adalah diseleksi. Ya. Jadi, dengan saudara setelah melakukan seleksi, dan terakhir adalah dilakukan perkawinan manusia di pernikahan. Jadi, seleksi itu secara umum berdasarkan data ataupun catatan dari individu atau pribadi dan dari keluarga. Dari keluarga bisa berasal dari data ataupun catatan dari tetua, dari orang tua, ya, silsilah, ataupun bisa berasal dari anak-anaknya, turunannya, atau progeni, atau progenites, atau progeni. Ataupun bisa juga berasal dari saudara, ya. Jadi saudara kolateral ini bisa saudara kandung, ataukah mungkin bisa dari saudara tiri. Jadi cara seleksi, seleksi dapat berdasarkan catatan fenotip dari 3 cara ini, yaitu bisa berdasarkan seleksi dari individu, ataupun bisa berasal dari seleksi keluarga, ataupun kombinasi atau gabungannya. Kalau dibilang lebih bagus mana atau hasilnya lebih istilahnya datanya nanti lebih valid, ya tentunya adalah seleksi gabungan ini. Cuma memang itu nanti tentunya adalah waktu dan biaya yang pasti akan lebih tinggi. Ataupun kalau waktu juga lebih lama. Sebagai contoh gini, ini apa itu yang pernah saya alami dulu, ya. Seperti saat posisi seperti saudara menjadi mahasiswa, yang pernah saya cerita, saya ngapelin ya mahasiswa itu, ya. Itu saya juga melakukan seleksi tidak hanya dari jalur individu atau seseorang yang menurut kriteria saya adalah sesuai, tetapi saya juga menggabungkan dengan yang dari keluarga. Jadi saya amati dari keluarganya yang seseorang wanita yang mungkin masuk individu, ya, ternyata dari jalur keluarganya ada suatu sifat yang bagi saya amati adalah itu bisa juga disebabkan oleh faktor genetik. Ya. Saya khawatir sifat ini nanti diturunkan pada misalnya kalau saya jadi dengan si wanita tadi. Makanya saya berpikir selalu jangka panjang, jangan sampai saya nanti anak saya seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, otomatis akan menimbulkan suatu beban seumur hidup bagi saya. Ya. Jadi saya untuk kesenangan saat mendapatkan si wanita karena sudah sesuai dengan kriteria saya secara pribadi atau individu. Tapi dari keluarga memang tidak sesuai dengan harapan. Maka dari itu saya mundur, ya, saya mundur dari mendapat wanita. Ini adalah salah satu contoh bahwasanya kita juga melakukan seleksi tidak hanya berdasarkan individu secara penampilan dengan kriteria yang saya harapkan, tetapi juga saya melihat dari sisi keluarga. Jadi artinya pada anak-anak semuanya, saudara nanti kalau misalnya dalam pemeliharaan hewan ternak,
bisa juga menggabungkan dengan keluarga. Ya. Jadi hasilnya memang nanti akan menjadi lebih baik dan bagus daripada hanya individu atau hanya keluarga saja. Seleksi individu. Ya. Jadi seleksi individu ini paling sederhana dan sangat baik diterapkan tentunya untuk ke arah sifat-sifat yang angka pewarisannya tinggi atau heritabilitasnya tinggi. Ingat kemarin di pertemuan sebelumnya dengan saya, H kecil kuadrat merupakan adalah heritabilitas dalam arti yang sempit ataupun heritabilitas dalam pengertian umum di genetika untuk hewan ternak ini adalah heritabilitas dalam arti sempit. Ya. Jadi seulang lagi bahwasanya untuk seleksi individu ini sangat baik untuk sifat yang angka pewarisan atau heritabilitasnya adalah tinggi. Kemudian sifat ataupun fenotip ini dapat diukur pada jantan maupun yang betina. Jadi kalau karakter ini nggak memungkinkan pada jantan, ya berarti tidak bisa. Nanti akan misalnya produksi susu, produksi telur, ya, sifat keibuan ini kan tidak mungkin terjadi pada jantan. Maka seleksi individu tidak bisa dilakukan untuk produksi telur, produksi susu, sifat keibuan, ya itu tidak mungkin dilakukan seleksi berdasarkan individu. Karena hewan jantan tidak bertelur, tidak menghasilkan keibuan. Jadi ternak dievaluasi berdasarkan catatan fenotip ternak itu sendiri. Seleksi individu ini paling berguna untuk sifat-sifat yang dapat diukur pada kedua jenis kelamin, ya, sebelum dewasa ataupun sebelum umur perkawinan pertama. Contohnya adalah sifat laju, skor tubuh ternak, berat bulu ataupun bul, kemudian ketebalan lemak punggung. Ketebalan lemak punggung ini biasanya digunakan untuk apa itu menilai kualitas pada ternak babi, ya. Nah, walaupun saudara tidak mendapat mata kuliah tentang ternak babi, ya saudara ketahui bahwasanya ketebalan lemak punggung ini biasanya kualitas daging dari ternak babi. Kemudian untuk satu program yang efektif yang diperlukan catatan penampilan produksi yang dibuat pada seluruh populasi di mana seleksi akan. Jadi kalau saudara misalnya dalam satu populasi, ya, mungkin kita pernah cerita di waktu penggunaan data statistik gitu ya. Jadi kalau saudara dalam satu populasi peternakan saudara untuk memilih hewan ternak yang nantinya diseleksi akan sebagai tetua harapannya adalah tentunya hewan-hewan ternak yang secara penampilan fenotip adalah hasilnya di atas rata-rata populasi tadi. Kalau saudara tentunya memilih hewan ternak yang secara penampilan fenotipnya adalah rata-ratanya di atas rata-rata dari populasi, maka harapannya adalah nanti hasil keturunannya adalah akan menjadi lebih baik dalam rata-rata populasinya depannya dibandingkan dengan rata-rata populasi. Ya. Jadi kalau hewan ternak yang misalnya dalam satu populasi itu pasti karena dalam satu populasi ya dilakukan pada waktu yang sama penilaiannya, kemudian lingkungan yang sama, ya berarti dengan kondisi lingkungan sama itu bisa makanannya sama, manajemen peliharanya sama, perkandangannya sama, dan sebagainya sama. Jadi
penampilan yang berbeda di antara hewan ternak dengan juga bangsa itu semata-mata diduga karena genetiknya yang berbeda. Apa? Karena faktor lingkungan adalah sama atau mungkin seragam. Sehingga faktor dari lingkungan dianggap seragam atau pengaruhnya sama. Ya, ingat saudara di pelajaran di awal sekali, fenotip penampilan adalah terjadi karena faktor genetik dan faktor lingkungan. Dan secara umum, secara rata-rata, bahwasanya pengaruh genetik terhadap penampilan hewan ternak secara umum rata-rata adalah sekitar 30%. Sedangkan kalau lingkungan adalah kontribusi lingkungan adalah sangat besar, 70%. Namun demikian, walaupun genetik tanda petik tidak bisa saudara abaikan. Jadi tetap saudara harus perhatikan, makanya diberikan untuk tetap melakukan. Ya, makanya ingat di pelajaran ilmu itu ruminan dan non-ruminan, bahwasanya bagaimanapun saudara hebatnya dalam pakan, ya, dalam manajemen, breednya, genetiknya, itu tidak juga tidak akan bagus. Kemudian seleksi keluarga. Kadang-kadang ada sifat yang tidak bisa diamati pada salah satu jenis kelamin. Ya, contohnya tadi sudah saya singgung. Ya. Sehingga untuk menilai individu itu bisa dipakai catatan fenotip keluarganya. Jadi kalau saudara untuk misalnya mengamati terhadap sifat atau karakter produksi susu, itu loh, sifat keibuan, ya tidak mungkin saudara berdasarkan catatan individu yang saudara amati. Berarti saudara harus membutuhkan perantara, itu ya dari jalur keluarga, entah itu dari jalur tetua, dari jantan, ya, ataupun anak-anak dari si pejantan yang betina tentunya yang menghasilkan telur atau menghasilkan susu karena keibuan, ataupun dilihat dari saudara kandung atau bisa yang betina. Jadi seleksi ini bermanfaat bila kebalikannya angka pewarisannya adalah rendah. Jadi kalau melihat dari jalur keluarga, sifat karakter yang angka pewarisannya adalah rendah, kemudian betina banyak menghasilkan keturunan, kemudian fenotip hanya bisa diukur pada salah satu jenis kelamin. Seleksi keluarga ini dapat dibagi dalam 3 bentuk atau asalnya, yaitu dari keluarga pejantan, dari keluarga induk, ataupun dari keduanya, ya dari keluarga pejantan dan keluarga induk. Ya. Dari keluarga pejantan, misalnya seluruh keturunan yang berasal dari pejantan, yang misalnya lahir dalam tahun yang sama atau dalam tahun yang berbeda. Demikian juga untuk dari jalur induk atau betina adalah keturunan yang dilahirkan oleh seekor induk, ya, entah itu pada tahun yang sama ataupun mungkin tahun yang beda. Jadi ini sebelum mengulang yang slide awal tadi. Jadi catatan keluarga atau data keluarga itu bisa didapatkan dari data ataupun catatan kita, berarti dari apa itu ketuanya, orang tuanya, ataupun catatan atau data dari saudara, saudara itu misalnya kandung atau bersaudara tiri, dan juga catatan dari anak-anak. Jadi keturunannya atau uji keturunan atau tes. Kemudian keterbatasan seleksi individu. Jadi hanya untuk sifat-sifat yang nampak pada betina. Contoh misalnya untuk sifat karakter saudara produksi susu, produksi telur, sifat keibuan. Tentu ini hanya bisa dilakukan pada betina saja. Tidak mungkin bisa dari pejantan. Ya, jadi
ini tidak mungkin dilakukan seleksi individu ya dari sifat atau karakter ini. Yang kedua, padahal catatan penampilan produksi susu, produksi telur, sifat keibuan ini baru bisa didapatkan setelah dewasa. Artinya berarti sudah harus nunggu yang sudah berumur. Ya, tidak bisa dilakukan di awal. Ya, jadi kalau saudara ingin melakukan seleksi perlahan, ya sebelum dewasa, ya, maka tentunya harus penampilan individu. Padahal di apa itu, di karakter ini tidak mungkin kita lakukan sejak awal karena harus menunggu dulu ya sudah berproduksi telur menghasilkan susu berarti kan harus sudah berumur yang sudah dewasa. Ini dilakukan pada saat kecil atau anak-anak, makanya butuh mungkin data dari ketua misalnya seperti. Kemudian untuk sifat-sifat yang angka pewarisannya rendah, maka penampilan individu dapat merupakan indikator nilai pemberian yang baik. Ya. Jadi kalau seleksi individu, maka tadi disiapkan sebelumnya adalah sifat atau karakter yang angka pewarisannya adalah tinggi. Mungkin dalam perkuliahan sebelum disampaikan bahwasanya contoh apa itu sifat atau karakter secara umum dari reproduksi, ya reproduksi adalah angka pewarisannya adalah rendah dan bahkan 0 sampai atau 0 sampai 0,1 ya kemarin. Jadi dengan arti data seperti itu, ya untuk sifat reproduksi tentunya adalah faktor terbesar pengaruhnya adalah dalam faktor lingkungan. Jadi kalau misalnya kawin berulang atau kawin suntik IB inseminasi buatan itu tiga, empat bahkan lebih dari itu berhasil ya, untuk terjadi kebundingan, maka hal ini bukan disebabkan oleh faktor genetik, ya. Itu yang dominan disebabkan oleh faktor lingkungan. Ya, jadi mulai dari apa itu hewan ternak yang bersangkutan normal tidak, ya, yang waktu setelah melahirkan dan sebagainya, atau mungkin bisa terjadi dari peternaknya, ataupun mungkin bisa terjadi karena inseminatornya. Berarti adalah suatu istilahnya itu bukan dari bagaimana dulu genetiknya. Ya. Jadi ini demikian juga mungkin sifat reproduksi ini sangat rendah, berarti seleksi individu sangat tidak. Ya, mungkin dari jalur keluarga. Ya, kalau mungkin saudara mau gunakan, tapi sekali lagi untuk kalau sifat reproduksi adalah sangat minim dari faktor genetik. Ya, kecuali mungkin karakter sifat yang lainnya. Kemudian penampilan individu untuk tubuh yang mudah dilakukan sering menarik pemulia untuk terlalu menekankan pada sifat itu dalam seleksi dibandingkan penggunaan yang disebut dari seleksi silsilah ataupun uji keturunan. Jadi contoh misalnya gini, saudara hanya melihat dari penampilan sekilas, kelihatannya menarik, menarik, misalnya wujudnya bagus atau mungkin kelihatannya besar, sebagainya. Ya. Itu kan misalnya menunjukkan seperti itu, padahal bisa jadi itu belum tentu. Ya. Jadi nanti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Maka sebaiknya begitu ada suatu seleksi kombinasi sarankan sekali kombinasi misal dari jalur keluarga. Ya. Jadi supaya saudara hasilnya akan menjadi lebih. Kemudian sebagai contohnya gini supaya lebih memahami dari contoh tadi. Jadi faktor yang mempengaruhi berat badan itu sangat banyak. Yang mungkin saya sampaikan tadi kelihatannya besar, belum tentu besarnya itu benar. Jadi berat badan yang besar tadi kalau saudara misalnya jantan dan betina dibandingkan, saudara asal misalnya ini jantan ini betina kan, dibandingkan di dalam berat badan, itu tidak fair.
Kenapa? Ya karena kalau jantan secara umum hewan ternak adalah lebih besar. Jadi laju pertumbuhan berat badannya ya itu lebih cepat jantan secara umum dari hewan ternak ya. Kecuali mungkin puyuh, ya puyuh itu kebalikannya. Betina yang lebih besar. Tapi secara umum di hewan ternak yang lain adalah jantan lebih cepat. Jantan lebih besar dalam sama dan lingkungan yang sama. Ya. Kemudian tipe kelahiran. Jadi anak yang terlahir dalam tunggal, artinya sekelahiran cuma satu, dibandingkan anak sekelahiran keluarnya dua, tiga, atau bahkan sampai empat, maka yang anak kembar atau dua, tiga, atau empat tadi, maka dalam berat badan di awal, ya bisa sampai capek, ya secara umum adalah lebih kecil. Ya, jadi kenapa berat badannya sampai sebelum capek cenderung lebih kecil, anaknya kembar, ya kita pakai logika adalah karena kalau anak tunggal, produksi susunya hanya dikonsumsi anak itu saja. Sedangkan kalau yang anak 2, 3, dan 4 tadi, susunya dikonsumsi lebih dari satu. Dan memang ya, memang untuk produksi susu itu biasanya adalah seiring bertambahnya jumlah anak, produksi susu itu cenderung lebih meningkat atau lebih tinggi. Tetapi peningkatan air susu yang dihasilkan adalah tidak sebanding dengan jumlah anaknya. Sebagai contoh gini misalnya aja supaya saudara memahami. Domba misalnya per hari produksi susu misalnya ya, setengah liter. Ya, kalau setengah liter itu anaknya tunggal, berarti setengah liter itu full dikonsumsi oleh satu anak. Tapi bagaimana kalau anaknya dua, tiga, atau empat? Ternyata produksi susu itu memang sekali lagi lebih tinggi daripada yang anak tunggal, tetapi peningkatannya tidak begitu banyak. Saya 10-20% saja, sampai 20% saja. Ya, misalnya kita ambil yang eh, tertinggi 20%, ya kalau anaknya dua aja kan tak dua kali lipat jatahnya. Apa itu produksi susu karena hanya naik 20 dari 0,5. Artinya per ekor anak tetap mendapatkan air susunya adalah lebih sedikit. Apalagi anaknya 3 atau bahkan 4. Berarti kan lebih kecil lagi uh, mendapatkan dari itu. Itu ya. Jadi artinya saudara tidak bisa membandingkan ini anak atau domba atau peninggal ternak yang jantan dan betina dibandingkan ataupun mungkin tadi anaknya yang satu dibandingkan dengan anak yang terlahir dua atau tiga. Kemudian paritas induk. Paritas induk itu misalnya antara kelahiran pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini adalah biasanya berbeda. Terutama misalnya start awal. Anak yang pertama kali dilahirkan, ya, anak yang pertama kali dilahirkan cenderung tidak sebesar ya nanti hasilnya dibandingkan dengan yang melahirkan kedua ataupun ketiga ataupun keempat dan seterusnya. Ya, jadi umumnya kelahiran pertama itu lebih kecil. Jadi sudah tidak bisa membandingkan ini berat badan contohnya nih ya. Tadi anak yang terlahir dari induk yang baru melahirkan ya, ketiga ataupun keempat sangat itu nanti bias. Jadi, itu untuk pertimbangan. Kemudian musim waktu ternak tersebut dibesarkan. Jadi, makanya sebaiknya membandingkan antara dalam waktu yang sama supaya Pak, musimnya tentunya adalah sama. Jadi kalau musimnya berbeda, ya misalnya ternak-ternak yang saudara dapatkan, misalnya di saat musim penghujan dengan dibandingkan dengan saat musim kemarau, beda. Kenapa? Ya, karena musim penghujan di mana pilihan ternak ruminant adalah makanan pokok utama tujuan untuk rumput. Maka dengan musim penghujan jumlah banyak kalau musim penghujan. Ya, demikian juga sebaliknya. Kalau musim kemarau adalah jumlahnya terbatas dan juga nanti paling berpengaruh. Kemudian apabila faktor-faktor ini tidak diperhatikan, maka ketepatan memilih ternak akan berkurang. Ya, maka jadi faktor ini perlu dipertimbangkan. Jadi apakah terlahir tunggal atau kembar, apakah jantan dan betina, apakah kelahiran yang pertama atau berikutnya, apakah di saat musim kemarau dan
dalam waktu yang sama, ini adalah perlu di maksudnya. Ini penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan sebetulnya. Sebagai contoh ya, apabila kita memilih domba berdasarkan berat badan saja, ya maka akan terbelah domba jantan. Karena jantan kan memang jantan yang berasal dari anak tunggal. Ya. Karena anak tunggal tadi kan sudah sampaikan, lebih cepat, lebih besar. Dia juga jantan. Ada domba yang berasal dari kelahiran kembar, mungkin yang potensi genetik yang tinggi. Jadi bisa jadi gini lah, Mas. Kalau boleh memilih ya, kalau boleh memilih, ya, apakah saudara menggunakan hewan ternak? Ini terutama yang anak-anak, hewan ternak yang menghasilkan anak kembar ya. Atau tidak, kalau sapi kan anaknya cenderung satu ya. Tapi kalau kambing, domba, saudara harus perhatikan bahwasanya ketika tertua itu dipilih yang anaknya adalah cenderung kembar. Oh, kembarnya tinggi. Misal anaknya tiga atau empat dibandingkan yang anaknya cuma satu. Ya. Karena memang ya, sampai mungkin sapi yang anaknya kembar lebih banyak pasti akan anaknya lebih kecil. Tapi setelah itu tinggal saudara kan bagaimana untuk pengelolaannya, manajemennya, pakannya. Yang penting ke sana. Karena dua kan otomatis lebih banyak di ternak saudara daripada hanya satu. Kemudian karena pengaruh induk mulai dari betul sampai tapi domba-domba yang berasal dari keluarga tunggal ya walaupun induknya sama. Kemudian rumus pendugaan perubahan genetik. Jadi ini sebetulnya mengulang dari pertemuan sebelumnya. Jadi eh, perubahan genetik atau delta ataupun kemarin disebutkan dengan respon seleksi atau adalah angka pewarisan atau elektabilitas dikalikan dengan diferensial seleksi. Diferensial seleksi adalah hasil dari eh, rata-rata ya, rata-rata ternak terselek ya, dari populasi itu dikurangi dengan rata-rata dari populasi. Jadi saudara tentunya harus memilih hewan-hewan ternak terpilih ini adalah di atas dari rata-rata populasinya. Ya. Maka otomatis hasil diferensiasinya pasti positif. Jadi angka pewarisannya berapa ya dikalikan dengan selisih dari rata-rata hewan ternak terseleksi dikurangi dengan rata-rata dari populasinya. Kemudian efektivitas atau laju perbaikan penampilan dari seleksi tiap generasi ini tergantung dari tiga faktor, yaitu kecermatan seleksi, intensitas seleksi, dan keragaman genetik. Jadi biasanya seleksi, ya dengan kita melakukan seleksi, maka ya, entah itu seleksi individu atau massa, maka akan membuat interval generasi menjadi minimum. Ya. Jadi empat faktor perbaikan itu genetik per tahunnya, maka akhirnya dimasukkan perbaikan genetik hewan ternak adalah respon seleksinya. Jadi kecermatan dikalikan dengan intensitasnya, dikalikan keragaman genetiknya, dibagi. Ya, ini mungkin gambarnya nggak begitu jelas, ada garis. Dibagi interval generasinya. Jadi kalau interval generasinya semakin minim, semakin kecil, maka otomatis responnya, perbaikan genetiknya tentu akan semakin meningkat. Maka seleksi tentu akan memberikan kontribusi besar terhadap penurunan interval generasi. Apa itu interval generasi? Interval generasi adalah rata-rata hidup saat melahirkan anak-anak. Contoh, jadi seekor sapi misalnya melahirkan 7 kali dalam hidupnya. Tahun
3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 9 dan 10 tahun. Jadi dengan ada 7 kali seperti ini, untuk mengetahui interval generasinya adalah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10. Totalnya berapa? Misalnya 43 dibagi 7 karena 7 kali. Sehingga ketemu 6,14. Jadi IG-nya adalah interval generasi, ya, bukan Instagram. IG-nya adalah 6,14. Jadi rata-rata umur induk, ya, saat melahirkan anak-anaknya adalah 6, seleksi untuk satu sifat. Biasanya kalau hanya berdasarkan satu sifat saja, sifat tersebut adalah sifat yang sangat penting. Jadi kalau saudara itu hanya baik itu melihat dari satu sifat atau satu karakter saja, maka sifat sifat yang sangat istimewa atau sangat penting. Misalnya produksi telur saja, produksi wol, produk laju bertambah berat badan. Namun, walaupun dengan sifat-sifat tersebut benar-benar merupakan kepentingan utama, jarang sekali seleksi hanya untuk satu sifat ini saja. Jadi masih perlu seleksi, harus ditujukan ke hal yang lainnya yang mensupport ke arah itu. Walaupun sekali lagi tujuan, apa itu tujuan? Sifat utama yang saudara amati adalah produksi telur saja, misalnya. Tapi yang nanti ke arah hubungan dengan produksi telur juga harus diperhatikan. Contoh, produksi telur tadi ya, yang perlu diperhatikan, kapan umur saat dewasa. Jadi dia mulai bertelur, ya. Itu juga harus diperhatikan. Kemudian ukuran telur, artinya beratnya telur, besarnya telur, itu juga harus diperhatikan. Tidak hanya sekedar berapa banyak telur yang dihasilkan atau healthy production-nya yang sebelum mendapatkan di ilmu tenaga umum dan luminan. Berapa healthy production-nya, berapa persen. Tidak hanya besar itu, tapi berapa ukuran telur per butirnya itu bisa. Kemudian misalnya diperhatikan lain, bebasnya telur dari noda-noda merah di kerapangnya itu. Kadang ya, di kerapang itu ada noda-noda merah. Atau mungkin di dalam telur kadang ada yang juga diperhatikan dihindari misalnya. Kemudian produksi wol. Saudara mungkin pengamatan sifat karakter utama yang saudara harapkan satu sifat ini misalnya wol saja. Tapi yang mensupport karakter wol ya saudara perhatikan misalnya panjang serabut dari wol tersebut. Ataupun juga kehalusan wol, ya kelembutan kehalusan wol tadi. Semakin lembut teksturnya tentunya adalah lebih bagus misalnya seperti itu. Kemudian produksi susu. Produksi susu memang sifat yang utama yang saudara amati, tapi juga harus diperhatikan yang lainnya. Apa itu? Komposisi susu. Yang paling sering adalah kadar lemak susunya berapa. Kemudian misalnya ukuran ambing serta dan ukuran puting atau susu. Kemudian laju pertambahan berat badan. Saudara tidak hanya sekedar melihat berat badannya berapa, lebih cepat dan sebagainya, ya dibandingkan yang hewan ternak yang lain. Tapi saudara perhatikan juga apa itu? Efisiensi produksi. Jangan sampai misalnya saudara mungkin laju pertumbuhannya kelihatannya memang cepat atau lebih besar, tapi ternyata nggak efisien dalam penggunaan. Ingat kemarin juga ilmu tentang pembinaan dan non ya FCR, feed conversion ratio atau feed conversion rate, angka konversi. Bahwasanya mungkin makannya itu tidak sebanding dengan berat badannya. Jadi memang berat badannya besar, tapi konsumsi pakannya jauh lebih besar. Jadi mungkin boros ya kalau secara efisiensi kelihatannya memang besar, tapi tetap
enggak efisien. Nah, pengurusan pakan besar. Ingat sudah dalam pemeliharaan hewan ternak ya, terutama misalnya bangsanya unggas ya, itu kan sekitar rata-rata untuk biaya operasional kan 70% kan dipakan. Ya. Maka itu kemudian misalnya komposisi daging ya, kalau mungkin ini ini untuk apa? eh, Saudara produksi hewan ternak ke arah kelas menengah ke atas ya, ya. Jadi perhatikan komposisinya ya, ini bagaimana kualitasnya. Kemudian bila terdapat keadaan pertimbangan ekonomi membuat satu sifat tunggal sangat penting dalam seleksi, maka tugas seleksi menjadi sangat sederhana. Jadi maksudnya karena hanya saudara satu saja, maka otomatis ya, lebih sederhana, tidak begitu saudara melakukan langkah-langkah yang lebih banyak karena hanya satu sifat. Jadi pemulia hanya perlu menyesuaikan catatan dari individu, ya, data dari recording input terhadap pengaruh lingkungan yang telah diketahui. Ya. Dan kemudian membandingkan dengan individu atau ternak lain. Ingat kemarin tadi sudah sampaikan, lingkungan itu kalau sudah penelitian ke arah membandingkan genetiknya bagaimana, lingkungan harus dibuat seragam. Ya, ya dengan lingkungan yang sama seragam, pengaruh dari faktor lingkungan atau ini keseragaman lingkungan ini dianggap nol karena kontribusinya sama, dianggap ya karena sama antar ternak lingkungannya. Maka semata-mata hasil yang diperoleh berbeda dari hewan ternak itu diduga genetika adalah genetiknya yang bagus itu berarti memang genetiknya bagus, genetiknya yang kurang atau tidak bagus, kurang atau tidak bagus. Kemudian inilah penyesuaian yang sering digunakan untuk produksi susu. Produksi susu adalah umur betina ketika mulai laktasi. Maksudnya gini, saudara tidak bisa membandingkan produksi susu antar sapi A dan sapi B misalnya. Tetapi sapi A dan B laktasinya berbeda. Artinya misalnya laktasi ke-1 tidak bisa saudara bandingkan dengan laktasi ketiga atau bahkan keempat. Karena laktasi ketiga keempat ini puncak produksi. Ya. Tidak bisa. Kalau di awal biasanya di awal atau mungkin terlalu tua, itu produksi akan belum tidak sebagus pada puncak. Ya, artinya ini perlu dipertimbangkan, tidak bisa dibandingkan seperti itu dengan masalah laktasi yang berbeda. Kemudian berapa kali tiap pemelahan? Jadi yang diperah sekali dalam sehari dibandingkan yang diperah 2 kali atau kali, maka biasanya adalah yang diperah sekali 2 atau 3 kali akan lebih baik atau lebih banyak produknya dibandingkan yang hanya diperah sekali. Supaya saudara mudah untuk memahami, saya asumsikan. Misalnya saudara untuk meminum segelas air dengan volume gelasnya misalnya paling gampang 200 ml. Jadi kalau saudara menghabiskan oh, apa itu air dalam gelas tadi sekaligus ya 200 mili, berarti saudara nanti akan bisa mengisi kembali bisa daya tampungnya 200 mili. Sedangkan kalau saudara misalnya hanya apa itu minum 100 mili, maka nanti otomatis saudara kalau mungkin mengisi lagi ya hanya mampu muat 100 mili. Maka artinya apa pada semuanya kalau melakukan pemerahan adalah pemerahan itu sampai tuntas dan ring misalnya 2 atau 3 kali sehari itu lebih baik daripada hanya sekali. Jadi artinya kalau pemerahan yang sekali tidak bisa dibandingkan dengan pemerahan yang 2 atau 3 kali. Ya, itu maksudnya. Kemudian jumlah anak sekelahiran. Ini umur induk juga harus diperhatikan. Biasanya kalau kelahiran di awal, ini memang apa itu jumlah anak itu walaupun nanti genetiknya itu biasanya anaknya lebih banyak ya, misalnya 3 atau 4,
itu kalau di awal mungkin langsung 3 4, ada saja tidak langsung banyak, mungkin baru 2, misalnya seperti itu. Karena di awal secara umum adalah jumlah anaknya tidak sebanyak nanti setelah pada kelahiran berikutnya. Kemudian berat sapi. Berat sapi perlu diperhatikan adalah umur induk. Jadi kalau umur induk itu muda, ya misalnya baru melahirkan yang pertama darah, dibandingkan dengan induk yang sudah melahirkan beberapa kali, tentu nanti berat sapi anaknya akan berbeda, ya, dengan jumlah anak yang sama misalnya. Ya. Kenapa? Ya karena produksi kan tidak setinggi di laktasi kedua, ketiga, ya keempat dibandingkan hanya laktasi pertama. Kembali ke tadi konsumsi tadi ya, anak kali. Kemudian juga jenis kelamin anak. Jadi beras sapi itu tidak antar bandingkan antar jenis kelamin. Ya betina ya sebaiknya lawannya betina, jantan ya jantan. Karena jenis kelamin anak ya nanti akan mengaruh. Ya. Jantan lebih cepat secara umum. Ya, ini kalau domba, kambing, sapi, ya. Tapi kalau puyuh balik. Ya. Kemudian tipe kelahiran tadi sudah ya. Jadi, kalau anaknya tunggal pasti akan beras sapinya pasti akan lebih baik dibandingkan dengan anak yang ganda atau 2 3 4 tadi. Kemudian berat wul, jenis kelamin, ya, juga perlu diperhatikan. Ya. Kalau sudah mungkin ke arah berat wul, ya, walaupun di Indonesia pemeliharaan hewan ternak unggul tidak familiar ya, belum umum. Tapi perlu diperhatikan adalah jenis kelamin. Jantan ya, kalau jantan biasanya wulnya pasti akan lebih banyak. Ya. Kemudian umur individu, ya, kalau umur waktu muda tentu wulnya tidak sebanyak nanti kalau umur uh, lebih tua. Sekarang seleksi 2 sifat atau lebih. Kalau tadi ada seleksi hanya 1 sifat, sekarang seleksi lebih dari 1 sifat. Biasanya ya dalam satu program seleksi perlu untuk memperhatikan lebih dari 1 sifat. Jadi biasanya seleksi itu tidak hanya memperhatikan hanya 1 sifat. Ya, sekalian seleksi ya, ya banyak sifat kalian. Seperti saya berikan contoh kemarin, saudara untuk seleksi seseorang, perbaikan genetik keturunan saudara, saya beri contoh untuk membuat misalnya seleksi kan pertama kecantikan ketampanannya, kedua ya bentuk mukanya, ya ketiga keempat kulitnya, kelima rambutnya, keenam bodi tubuhnya dan sebagainya. Ya, ini adalah sifat-sifat yang saudara berarti dalam satu. Jadi tujuan tersebut dapat dilakukan dengan satu atau kombinasi dari metode berikut. Ya, jadi karena ya nggak bisa nih. Bentar, saya tak minum dulu. Baik, lanjutkan ya. Kalau saudara pengamatan seleksi terhadap 2 sifat lebih, saudara bisa melakukan seleksi tandem atau seleksi secara berurutan dari sifat tersebut. Yang kedua, bisa melakukan seleksi independen paling level atau penyisian bebas bertingkat. Ataupun yang kedua, seleksi indeks. Ya. Ataupun nanti gabungan dari ini. Terserah saudara. Baik, ini penjelasannya. Dan enter.
Stop secara itu. Bentar, nggak bisa di share screen. Ini hang ya. Benar, benar, benar. Nggak bisa. Oke, seleksi tandem. Jadi seleksi tandem itu berarti saudara memilih satu sifat sampai tingkat perbaikan yang saudara inginkan. Kemudian baru setelah itu saudara memilih sifat yang kedua, yang mati. Kemudian kalau kedua sudah selesai, sifat ketiga, dan seterusnya sampai seberapa banyak yang saudara mau seleksi untuk sifat tersebut dari hewan ternak. Jadi model seleksi ini efektif dilihat dari kemajuan masing-masing sifat yang dikendaki. Jadi ini memang yang terbaik ya, di antara metode yang tadi, tetapi ada tetapinya. Ya. Waktunya ini lama. Ini waktunya lama karena kan harus selesai satu dulu. Sampai selesai baru sifat yang kedua, sampai selesai dulu baru ketiga. Maka ini waktunya lama sehingga jarang digunakan. Ya. Sebetulnya ini bagus, sebetulnya ya sekali lagi sebetulnya ini bagus, efektif, tapi waktunya lama sehingga jarang digunakan. Ini efisiensinya tergantung pada korelasi genetik antar sifat yang dikehendaki. Kemudian seleksi independen culling level. Nah, itu pilek agak tenggorokan kering. Seleksi independen culling level. Memilih individu-individu yang mencapai tingkat minimum yang ditentukan untuk masing-masing sifat. Ini misalnya saudara sifat pertama, saudara tentukan grade-nya itu sekian. Misalnya ya seperti itu. Kemudian sifat yang kedua, tentukan sekian. Jadi saudara artinya sudah menentukan sifat tersebut standarnya itu acuan saudara itu berapa. Itu berarti saudara melakukan seleksi independen culling level. Kemudian semua individu di bawah tingkat yang ditentukan untuk setiap sifat akan disisihkan. Artinya setelah saudara membuat suatu standarnya yang sudah tentukan di awal, maka hewan-hewan ternak yang di bawah dari standar yang tentukan otomatis tidak dipilih, ya memenuhi kriteria disingkir. Nah, ini kemajuannya lebih rendah dibandingkan tandem yang saya sampaikan. Memang baik tandem, cuma kan lama, nggak efisien waktu. Kemudian terjadi kesempatan memperoleh performa sifat kedua yang bagus karena yang sudah dibalik, ataupun mungkin performa sifat pertamanya bagus tinggi tapi ternyata sifat keduanya jelek. Nah, ini risiko buruknya ya. Jadi misalnya kalau saudara menggunakan yang model ini risiko buruknya adalah mungkin saudara sudah akan menentukan standar sifat pertama harus standarnya sekian. Ternyata hewan itu nggak masuk, nggak lolos grade sesuai dengan standar yang sudah ditentukan di awal. Ternyata untuk sifat yang keduanya malah lebih bagus sebetulnya, bisa jadi seperti itu. Ataupun bahkan sebaliknya, karena untuk yang sifat pertama sudah tentukan standarnya masuk grade, ya lolos. Tapi ternyata untuk sifat yang lain malah sebaliknya jelek. Nah itu bisa saja seperti itu. Nah ini yang mungkin nggak baiknya seperti itu. Namun ini efisien karena waktunya lebih singkat ya, dan sifat seleksinya banyak. Ya, jadi tentu ini bisa dilakukan sifat atau karakter yang berhasilnya adalah banyak. Karena menjadi waktu. Kemudian berikutnya seleksi indeks. Ya ini seleksi indeks ini saya berikan contoh saudara kemarin ya. Menseleksi calon pasangan hidup juga scoring gitu ya. Seperti itu. Jadi menggabungkan semua informasi dari semua sifat dari suatu individu
ke dalam suatu skor, ya, atau penilaian untuk digunakan sebagai dasar memilih ataupun sebaliknya menyediakan hewan ternak. Kemarin sudah saya beri contoh bagaimana mungkin dibuat scoring. Dari scoring itu kemudian saudara nanti bisa jumlahkan total dari masing-masing sifat karakter itu di scoring. Tertinggi ya itulah mungkin yang saudara bisa gunakan sebagai buah. Kemudian ringkasan dari ketiga metode. Seleksi indeks selalu paling sedikit sama efisiennya, ya, dengan seleksi independen culling level. Tapi dalam keadaan tertentu tidak melebihinya. Seleksi independen culling level selalu paling sedikit sama efisiennya dengan seleksi berurutan atau tandem. Tapi kadang-kadang tidak melebihinya. Artinya secara umum seleksi indeks paling efisien. Efisien dalam waktu ya. Efisien dalam waktu. Kemudian seleksi indeks makin unggul dengan makin banyaknya jumlah sifat yang diseleksi. Jadi kalau sifat yang diseleksi itu banyak ya, dia hanya 2, 3, bahkan mungkin 5, 6, bahkan sampai 10 misalnya seperti itu. Ini paling enak, paling cepat ya indeks. Seperti saya beri contoh kemarin tadi ya, sebelumnya dari tambahan kecantikannya, warna kulitnya, bentuk wajahnya, bodinya, tingginya dan sebagainya. Banyak sekali, maka dibuat model ini aja, indeks scoring totalnya berapa dari masing-masing, kemudian gabungannya berapa. Tapi keunggulannya menurun dengan makin besarnya perbedaan kepentingan relatif dan sifat. Jadi makin tinggi intensitas seleksi, maka makin menurun kepentingan seleksi. Kemudian seleksi berurutan atau tandem sangat jelek dibandingkan dengan independent culling level bila seleksi secara intensif dan banyak sifat yang dipilih. Karena kalau banyak sifat kan nanti kapan selesainya, ya, karena kan dia harus selesai satu persatu dulu. Kalau tandem kan harus selesai satu dulu, kemudian kedua baru selesai, kemudian yang berikutnya itu lama. Namun menjadi tidak begitu jelek dengan makin besarnya perbedaan kepentingan relatif dan sifat. Kemudian korelasi fenotip antar sifat-sifat mempengaruhi keunggulan seleksi indeks. Jadi korelasi yang rendah atau negatif akan menaikkan keunggulan, ya, bila sifat-sifat itu sama. Juga korelasi genetik hanya punya pengaruh penting bila sifat-sifat tidak sama hubungannya dengan parameter atau variabel-variabel yang lainnya. Kemudian yang terakhir, jadi meskipun seleksi independen culling level agak jelek daripada seleksi indeks, tapi sering digunakan dalam banyak keadaan. Karena alasan ekonomis dan demografis. Ini biasanya seperti itu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan anak-anakku semuanya dalam perkuliahan genetika pagi hari ini. Ya, kita nanti bisa bertemu di lain kesempatan untuk di mata kuliah berikutnya, ruminan dan non ruminan untuk di praktik ya. Karena di teori juga sudah habis ketemu dengan saya ataupun nanti ya di semester berikutnya yang ada di divisi saya ya. Namun sebelum saya akhiri kepada anak-anakku semuanya ya, jadi saya ulangi ya, untuk di perkuliahan genetika ini bahwasannya kuliah genetika ini sangat penting sekali bagi anak-anakku semuanya. Dan harapan apa? Harapan adalah memperbaiki performa ternak ke depannya ya, dan juga bagaimana untuk bagi performa keturunan saudara nantinya. Dan ingat, kuncinya adalah seleksi, seleksi, dan seleksi yang ketat, dan terakhir adalah perkawinan. Makanya nanti setelah dapatkan kuliah tentang seleksi, 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 terakhir sudah 2 pertemuan terakhir adalah di perkawinan. Ya. Bagaimana inbreeding, outbreeding, dan sebagainya, kejelekannya inbreeding dan sebagainya, nanti akan sudah dapatkan, juga sebaliknya apa kelebihannya dari yang sudah saya sampaikan secara jelas. Ya. Itu yang kepada anak-anak semuanya. Ya.
Sebelum saya akhiri, adakah yang ditanyakan? Tidak ada. Jangan lupa hari Sabtu minggu ini jam 10 dan praktikum untuk kuliah ilmu ternak ruminan dan non ruminan bagi saudara yang mengambil mata kuliah ini. Ya, hari Sabtu jam 10 tanggal 19 Oktober 2024 ya jam 10 waktu Indonesia Barat. Itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada. Bisa dokter. Hmm. Izin bertanya untuk ujian praktikumnya itu apakah menggunakan Zoom atau tidak ya dokter? Online aja langsung nak, nggak usah nak. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ini kamu yang pemilik BPL Arisa ya? Iya nak? Kenapa dokter? Yang pemilik BPL Arisa, Bukan dokter. Arits, tapi nggak Arisa. Bukan dokter. Ya amin, tapi nggak apa-apa suatu saat harus punya bisnis. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, ya karena sudah minggu depan berganti dengan dosen yang berikutnya, sebagai manusia biasa kalau ada kekurangan mau dimaafkan. Ya, selamat belajar pada anak semuanya, tetap semangat ya. Dan saya ucapkan selamat pagi dan bye. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Terima kasih, dokter. Terima Dok. kasih.